Selain Amerika Serikat, ada 3 negara lain yang juga memiliki kekuatan nuklir besar, yaitu Rusia, China, dan Korea Utara. Ketiganya terus mengembangkan beragam sistem peluncuran rudal, mulai dari rudal balistik jarak jauh, sistem pertahanan, hingga kapal selam nuklir. Hal ini menunjukkan senjata nuklir menjadi bagian penting dari strategi militer dunia. Lalu, seperti apa sebenarnya sistem nuklir yang dimiliki ketiga negara tersebut? Simak selengkapnya dalam video berikut. Rusia saat ini memiliki 2 pilar utama dalam sistem nuklirnya, yaitu senjata ofensif jarak jauh dan sistem pertahanan strategis. Yang pertama, rudal balistik antar benua atau ICBM yang disebut RS-28 Sarmat atau Satan II. Rudal tersebut pertama kali dipublikasikan pada 2018 dengan rencana siap pakai pada akhir 2022 dan akan ditempatkan di Krasnoyarsk, Siberia, sekitar 3.000 km dari Moskwa. Sarmat dikembangkan oleh Makiev Design Bureau bersama NPO Mesh. Rudal ini pertama kali diuji coba pada Desember 2017 menggunakan bahan bakar cair. Sarmat memiliki panjang 35 meter dan dapat menjangkau target hingga 18 km. Sarmat dilengkapi teknologi modern yang memberikannya kemampuan manuver hipersonik dan glide. Sarmat diluncurkan dari silo darat dan terdiri dari 3 tahap roket dengan bobot total mencapai 208,1 ton. Dari segi kecepatan, rudal ini mampu melaju hingga Mach 24. Bisa membawa lebih dari 10 hulu ledak nuklir, Sarmat diklaim mampu menyerang Amerika Serikat maupun Eropa dengan mudah. Kemudian sistem pertahanan rudal Amur atau A135 Rusia. Melansir situs Top War, rudal Amur resmi digunakan oleh Angkatan Darat Rusia pada tahun 1995. Pengembangan Amur dimulai pada tahun 1971 untuk menggantikan sistem lama A35. Kontraktor utamanya adalah Feimpel dan Institut Penelitian Radio yang sekarang menjadi bagian dari Almaz Antey. A.G. Besistov ditunjuk sebagai perancang utama. Sejak 1995, Rusia memulai program modernisasi Amur yang dikenal sebagai A235 Noodle. Arsitektur dasar tetap dipertahankan, namun sejumlah unit dan komponen diganti dengan teknologi baru. Tugas utama Amur adalah melindungi Moskwa dan kawasan industri pusat dari serangan rudal balistik nuklir. Untuk mendeteksi ancaman, digunakan radar Dawn 2N, sebuah struktur besar dengan 4 array fase aktif yang mampu memberikan pandangan penuh ke belahan bumi bagian atas. Radar ini bekerja pada gelombang cm dan dapat mendeteksi hulu ledak ICBM kecil pada jarak 3.600 hingga 3.700 km dengan ketinggian hingga 40.000 km. Radar Dawn 2N mampu melacak hingga 100 target sekaligus dan menyaring target palsu, serta mengarahkan rudal pencegat. Media asing juga menyebutkan dalam kerangka A235 dikembangkan rudal baru yang bisa digunakan dari pemberangkatan mobil dan mampu menghancurkan baik hulu ledak ICBM maupun satelit di orbit rendah. Sistem A135 yang dimodernisasi menjadi A235 Noodle masih aktif melindungi Moskwa dan wilayah sekitarnya. Modernisasi meningkatkan kemampuan intersepsi, memungkinkan sistem untuk menghancurkan hulu ledak ICBM, rudal balistik jarak menengah, bahkan target di orbit rendah. Sistem ini juga dirancang untuk menghadapi upaya musuh menggunakan umpan atau teknologi pengacau. Sementara Korut memiliki rudal Hwasong-14 dan Hwasong-15 dalam sistem nuklirnya. Melansir situs Center for Strategic and International Studies, rudal balistik antarbenua Hwasong-14 atau dikenal di barat dengan KN-20 merupakan rudal ICBM pertama Korut yang berhasil diluncurkan pada 4 Juli 2017. Rudal ini mempunyai kemampuan jangkauan lebih dari 10.000 km sehingga sebagian besar wilayah daratan AS termasuk dalam sasarannya. Dengan bekal muatan sekitar 500 kg, Hwasong-14 mampu mencapai target di bagian barat AS. Rudal ini berbasis mobile jalan raya dan diluncurkan melalui platform Transporter Ejector Launcher. Dari segi ukuran, rudal ini memiliki panjang 19,8 meter dengan diameter 1,85 meter. Muatan yang dapat digunakan adalah hulu ledak konvensional atau nuklir. Sebagai rudal 2 tahap berbahan bakar cair, tahap pertama Hwasong-14 menggunakan mesin berukuran besar yang dipadukan dengan 4 pendorong Vernier mengadopsi teknologi dari rudal Hwasong-12. Mesin utamanya merupakan varian satu ruang dari RD-250 rancangan Soviet dengan daya dorong hingga 48 ton.
Tahap kedua menunjukkan kesamaan desain dengan Taepodong 2 dan Hwasong 13, dilengkapi 8 roket pemisah untuk memastikan transisi yang aman antar tahap. Uji terbang pertama dilakukan pada 4 Juli 2017 dari Panghyun dengan waktu terbang 39 menit, jarak tempuh sekitar 930 km, dan ketinggian maksimum 2.803 km. Uji terbang kedua pada 28 Juli 2017 mencapai hasil yang lebih baik dengan jarak 1.000 km, ketinggian 3.700 km, dan durasi terbang 47 menit. Peningkatan kinerja ini diperoleh melalui modifikasi struktur rudal dan penambahan motor manuver yaw pada tahap kedua. Status operasional Hwasong 14 masih diperdebatkan. Meskipun resmi memasuki layanan pada 2017, bukti produksi massal masih terbatas. Kemudian rudal balistik antar benua Hwasong 15 yang dikenal di barat sebagai KN-22. Rudal ini menggunakan 2 tahap berbahan bakar cair dengan perkiraan jangkauan maksimum hingga 13.000 km sehingga secara teoritis mampu mengancam seluruh daratan AS. Rudal ini pertama kali diluncurkan pada 28 November 2017 dari lokasi sekitar 30 km utara Pyongyang. Dalam uji terbang pertama, Hwasong 15 melaju selama 53 menit mencapai ketinggian maksimum 4.500 km dengan jarak tempuh 960 km sebelum jatuh di Laut Jepang. Secara dimensi, Hwasong 15 diperkirakan memiliki panjang 21 hingga 22,5 meter dan diameter 2 hingga 2,4 meter. Ukuran ini memungkinkannya membawa hulu ledak super besar, termasuk potensi untuk multiple warhead atau alat bantu penetrasi pertahanan di masa depan. Rudal ini berbasis mobile jalan raya diluncurkan melalui platform terpisah dari truk pengangkut WS-51200 asal Cina yang sudah dimodifikasi dengan 9 AS roda. Tahap pertama Hwasong 15 didukung oleh 2 mesin tenaga tinggi varian RD250 buatan dalam negeri, masing-masing menghasilkan daya dorong hingga 48 ton. Rudal ini menggunakan pendorong sistem gimbal nozzle utama yang memberi kendali lebih stabil dan efisien. Untuk tahap kedua, konfigurasi pastinya belum diketahui, namun diduga masih berbasis teknologi mesin RD250. Korut melakukan uji mesin tenaga tinggi untuk Hwasong 15 pada Maret dan Juni 2017 sebelum peluncuran perdana. Pada 24 Maret 2022, rudal ini diduga kembali diluncurkan dalam upaya menutupi kegagalan uji terbang Hwasong 17 10 hari sebelumnya. Hwasong 15 menggunakan 2 lengan pengangkat di sisi kendaraan, memastikan stabilitas saat pengangkatan rudal. Kemudian Cina memiliki Vertical Launching System atau sistem peluncur rudal vertikal atau VLS dan kapal selam peluncur rudal balistik atau SSBN. Cina menggunakan sistem VLS yang terintegrasi dalam kapal perang utama mereka seperti kapal perusak tipe 052D dan tipe 055. Sistem ini memungkinkan kapal untuk mengangkut dan menembakkan berbagai jenis rudal dari satu platform tanpa memerlukan mekanisme khusus untuk tiap tipe rudal. VLS memberikan kapasitas peluncuran cepat, simultan, dan multi-arah sehingga memaksimalkan respon pertahanan maupun serangan dalam kondisi pertempuran modern. Tipe 052D dilengkapi dengan 64 sel VLS, sedangkan tipe 055 yang lebih besar memiliki 112 sel VLS. Dari sistem ini, kapal perang dapat menembakkan berbagai jenis rudal, termasuk rudal permukaan ke udara, HHQ-9, rudal anti kapal YJ-18, Supersonic Cruise Missile, rudal serangan darat JJ-10, cruise missile, dan rudal anti kapal selam JY-5. Kemampuan universal VLS ini memberikan fleksibilitas besar dalam operasi militer karena satu kapal mampu memenuhi berbagai peran strategis dalam satu waktu. Secara taktis, sistem VLS Cina memberikan keunggulan signifikan, yaitu kemampuan untuk melakukan peluncuran rudal dari berbagai arah secara serentak yang sulit ditangkal dalam skenario pertempuran laut. Walau demikian, sumber-sumber terbuka dalam bahasa Inggris tidak secara jelas menyebutkan kapal perang Cina rutin menggunakan VLS untuk meluncurkan rudal balistik atau senjata nuklir. Jenis rudal yang terdokumentasi hingga saat ini masih terbatas pada rudal pertahanan udara, anti kapal, serangan darat konvensional, dan anti kapal selam. Namun beberapa analisis menyebutkan potensi untuk memuat rudal serangan darat jarak jauh yang secara teoritis dapat dikonfigurasi untuk membawa hulu ledak konvensional maupun nuklir tergantung pada pengembangan teknologi rudal yang dilakukan oleh Cina. Menurut Nuclear Threat Initiative, militer Cina memiliki armada kapal selam bertenaga nuklir dan armada kapal selam diesel listrik yang tangguh. Meskipun Cina terus mengembangkan kapal selam bertenaga nuklir, armada diesel listriknya tetap menjadi tulang punggung.
Hingga saat ini, total armada kapal selam diperkirakan mencapai 60 unit, terdiri atas 6 kapal selam rudal balistik atau SSBN, 6 kapal selam serang bertenaga nuklir atau SSN, dan 48 kapal selam serang diesel listrik atau SSK. 21 diantaranya sudah dilengkapi sistem Air Independent Propulsion atau AI. Menurut perkiraan AS, jumlah armada ini akan bertambah hingga 65 unit pada 2025. Dalam sejarahnya, Cina telah membangun lebih dari 80 kapal selam Romeo tipe 33 antara 1962 hingga 1984, serta 20 kapal selam kelas Ming tipe 35 yang merupakan pengembangan desain Romeo Soviet. SSBN pertama yang dirancang dan dibangun di Asia adalah kelas XIA tipe 092, namun kapal ini lambat dan berisik sehingga digantikan oleh kelas Jin tipe 094. Lalu kapal selam kelas Shang tipe 093 diduga mendapat bantuan teknis dari Biro Desain Rubin Rusia. Selain itu, Cina juga mengembangkan kapal selam kelas Yuan, diesel listrik pertama yang dilengkapi sistem AIP lokal. Dalam proses modernisasi, pada 2012 Cina menandatangani kerjasama dengan Rusia untuk mengembangkan kapal selam kelas Lada atau proyek 677E. Namun proyek ini tidak pernah terlihat dalam inventaris resmi. Pada 2015, militer Cina menugaskan 3 kapal selam nuklir kelas Shang tipe 093B yang mengalami peningkatan kecepatan, reduksi kebisingan, dan dilengkapi sistem peluncuran vertikal untuk rudal YC-18. Departemen Pertahanan AS memperkirakan Cina sedang mengembangkan varian SSJN tipe 093B dan SSBN tipe 096 yang akan dipasangi SLBM CL-3. Dalam inventaris saat ini, Cina memiliki 6 kapal selam SSBN kelas Jin tipe 094 dengan panjang 135 meter, kecepatan 20 knot, dan mampu membawa 12 SLBM CL-2. Untuk SSN ada 6 unit kelas Shang tipe 093 dengan panjang 110 meter, kecepatan 30 knot, dilengkapi torpedo dan rudal jelajah. Sementara SSK, Cina memiliki 21 unit kelas Yuan tipe 039 atau 041 yang dilengkapi sistem AIP dan rudal anti kapal yang memperkuat kemampuan siluman. Di samping itu, Cina juga membeli 12 kapal selam kelas Kilo dari Rusia, namun 2 diantaranya sudah dipensiunkan. Kelas Song tipe 039 sebanyak 13 unit dan kelas Ming tipe 035 masih beroperasi meskipun desainnya lebih tua. Itulah sistem nuklir yang dimiliki Rusia, Korut, dan Cina. Dengan pengembangan teknologi senjata strategis yang terus berkembang, ketiga negara ini menunjukkan perlombaan kekuatan militer yang semakin ketat. Ikuti terus informasi terkini seputar militer dan isu global lainnya hanya di YouTube Kompas.com.